Selamat bertemu kembali anak-anak. Kita akan lanjutkan materi kita mengenai logika. Di minggu lalu kita sudah belajar mengenai konjungsi dan disjungsi serta proposisi. Maka untuk materi minggu ini kita akan belajar mengenai logika bersyarat maupun bikondisional. Nah, apa itu proposisi bersyarat? Proposisi bersyarat disebut juga sebagai kondisional atau implikasi. Nah, bentuknya adalah jika P maka Q. Sedangkan penulisan notasinya adalah P panah ke Q. Nah, proposisi P itu disebut sebagai hipotesis, antecedent, premis, ataupun kondisi. Sedangkan proposisi Q disebut sebagai konklusi, konsekuen, atau kesimpulan. Ini juga sudah Anda pelajari waktu dulu di SMA maupun di SMK. Nah, ini adalah contoh dari proposisi bersyarat. Jadi strukturnya sebagaimana yang di slide sebelumnya tadi, itu adalah jika, kemudian antecedennya, kemudian maka, yang terakhir adalah konklusinya. Struktur kalimatnya seperti itu. Jadi contoh yang pertama itu, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Jika diikuti antecedent, jadi saya lulus ujian itu antecedennya, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Nah, konklusinya adalah saya mendapat hadiah dari ayah. Nah, demikian juga untuk contoh yang B maupun yang C. Nah, implikasi atau proposisi bersyarat sendiri itu bisa dituliskan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, menuliskannya adalah jika P, maka Q. Yang kedua, jika P, Q. Yang ketiga, P mengakibatkan Q atau P implies Q. Berikut Q jika P. Kemudian P hanya jika Q, dan P syarat cukup untuk Q. Kemudian Q syarat perlu untuk P, dan Q bila mana P. Jadi kalau Anda melihat implikasi atau proposisi bersyarat itu bentuknya penulisannya bisa macam-macam, bukan hanya jika maka tapi juga bentuk-bentuk yang lain seperti yang ada di slide ini. Nah, untuk tabel kebenarannya Anda juga sudah pelajari waktu di SMA dulu. Maka tabel kebenaran implikasi itu semuanya bernilai true atau T atau benar, kecuali jika P itu nilainya true atau benar dan Q itu nilainya false atau salah. Jadi kalau P-nya T, Q-nya F, maka hasilnya adalah false atau salah. Untuk selain kondisi itu nilainya benar. Jadi kalau P T, Q-nya juga T, maka jika P maka Q-nya juga true. Jika P-nya ada F, kemudian Q-nya adalah T, maka jika P maka Q-nya adalah true. Dan jika P false dan Q juga false, maka jika P maka Q-nya bernilai true juga. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jadi, ini ada contoh statement dari dosen, misalnya, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda akan mendapat nilai A untuk kuliah ini. Maka, ketika kita ingin mengecek apakah dosen ini berbohong atau tidak, dengan fakta-fakta di bawah, kita akan coba buktikan. Kasus pertama, nilai ujian akhir Anda di atas 80. Berarti P-nya bernilai benar atau hipotesisnya benar. Kemudian
Anda mendapat nilai A untuk kuliah tersebut. Di konklusinya benar, maka karena P bernilai benar dan Q-nya bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Jadi pernyataan dosen itu benar. Kemudian kasus yang kedua, nilai ujian akhir Anda di atas 80. Berarti P-nya benar, tetapi Anda tidak mendapat nilai A atau Q-nya salah. Maka sebagaimana tabel kebenaran tadi, jika P-nya benar, kemudian Q-nya itu salah, maka kesimpulannya adalah salah. Artinya dosennya berbohong. Nah, kasus yang ketiga, nilai ujian akhir Anda di bawah 80. Itu berarti salah ya. Karena nilai benarnya adalah 80 atau lebih. Kemudian Anda mendapat nilai A. Konklusinya benar. Jadi P-nya salah, Q-nya benar, maka kesimpulannya adalah benar. Jadi pernyataan dosennya benar. Dosen Anda tidak dapat dikatakan salah. Mungkin ia melihat kemampuan Anda secara rata-rata bagus sehingga dia tidak ragu memberi nilai A. Kemudian case yang keempat, nilai ujian akhir Anda di bawah 80, jadi P-nya salah, dan Anda tidak mendapat nilai A. Konklusinya juga salah. Kalau P-nya salah, kemudian Q-nya juga salah, maka kesimpulannya adalah benar. Jadi dosennya benar. Oke. Maka dari contoh-contoh tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam implikasi yang dipentingkan adalah nilai kebenaran premis dan konsekuennya, bukan hubungan sebab dan akibat di antara keduanya. Jadi yang penting itu nilai P dan Q-nya itu seperti apa. Nah, sebagai contoh, beberapa implikasi yang di bawah ini merupakan implikasi yang valid meskipun secara bahasa tidak memiliki makna. Misalnya, jika 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka Paris ibu kota Perancis. Nah, ini kan secara bahasa tidak nyambung ya. Tetapi secara matematik ini valid. Jadi 1 tambah 1 itu adalah pernyataan. Kemudian Paris ibu kota Perancis itu juga pernyataan atau proposisi. Nah, kemudian jika N bilangan bulat, maka hari ini hujan. Nah, ini juga merupakan implikasi yang valid. Artinya P dan Q-nya itu merupakan proposisi yang memiliki nilai kebenaran. Entah itu benar atau salah. Meskipun secara bahasa tidak memiliki makna atau tidak nyambung. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh dari penggunaan tabel kebenaran untuk membuktikan sebuah proposisi. Sebagai contoh misalnya, kita diminta untuk membuktikan bahwa jika P maka Q itu ekuivalen secara logika dengan negasi P atau Q. Karena ekuivalen berarti nanti nilai tabel kebenarannya adalah sama. Anda perhatikan bahwa yang terlibat hanya ada dua variabel, P dan Q saja, maka jumlah barisnya adalah 2 pangkat N, di mana N-nya adalah 2. Nanti akan ada 4 baris. Kalau misalnya variabel yang terlibat nanti ada 3, misalnya P, Q, dan R, maka jumlah barisnya ada 2 pangkat N atau 2 pangkat 3, berarti ada 8 baris. Nah, untuk kasus ini, karena yang terlibat variabelnya hanya 2, P dan Q, maka pembuktiannya akan menggunakan 4 baris saja. Nah, kita tabelkan dulu di kolom pertama, nilai untuk P itu adalah
true, true, false, false. Kemudian untuk key itu adalah true, false, true, false. Kemudian negasi P. Negasi P ini berarti kita tinggal ingkaran dari P yang semula true menjadi false, kemudian yang false menjadi true. Kemudian yang berikutnya adalah jika P maka Q, sebagaimana tabel yang sebelumnya. Jadi bernilai false jika hanya P-nya itu adalah true dan Q-nya adalah false. Kemudian yang berikutnya adalah negasi P atau Q. Masih ingat? Kalau itu atau, nah, atau itu akan bernilai salah jika dua-duanya salah. Itu kan? Ya. Jadi negasi P atau Q. Negasi P-nya ada di sini. Negasi P atau Q. Berarti F, T, maka nilainya T. F, F, maka nilainya false. Tadi saya bilang kan, jika keduanya bernilai salah, maka hasilnya juga salah. Ketika negasi P-nya false, kemudian Q-nya juga false, maka nilainya hasilnya adalah false. Sementara yang lain, T, 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 F, itu bernilai true semuanya. Nah, jadi dari tabel di kolom yang ketiga dan yang keempat ini, kita bisa lihat bahwa nilai tabel kebenarannya adalah sama. Sehingga kita bisa katakan bahwa jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, kemudian contoh berikutnya, kita diminta untuk menentukan ingkaran atau negasi dari jika P maka Q. Nah, Anda lihat, berarti ini adalah negasi dari jika P maka Q. Dengan contoh yang nomor 16 tadi, kita sudah peroleh bahwa jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Jadi kita substitusi lagi. Jadi ini adalah negasi dari negasi P atau Q. Nah, kemudian Anda bisa menggunakan hukum logika yang kita belajar di minggu lalu. Maka bisa kita tuliskan negasi P dan negasi Q. Jadi dari bentuk atau dirubah menjadi bentuk dan. Hasilnya adalah negasi P adalah P dan negasi Q. Nanti Anda lihat kembali di hukum logika materi minggu yang lalu. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Ini adalah ada dua pedagang barang kelontong mengeluarkan moto, ada slogan untuk menarik pembeli. Nah, pedagang pertama itu motonya adalah barang bagus, tidak murah. Sedangkan pedagang yang kedua mempunyai moto barang murah, tidak bagus. Nah, pertanyaannya, apakah kedua slogan pedagang tersebut menyatakan hal yang sama? Kalau sekilas kan beda kan? Barang bagus tidak murah dengan barang murah tidak bagus. Nah, ini kalau sekilas secara bahasa memang berbeda. Nah, nanti kita akan coba lihat dengan menggunakan logika. Kita andaikan proposisi P itu adalah barang itu bagus. Kemudian Q itu adalah barang itu murah. Nah, moto pada pedagang pertama itu adalah jika barang itu bagus, maka barang itu tidak murah. Nah, atau bentuk proposisinya adalah jika P maka negasi Q, karena Q-nya adalah barang itu murah. Ya. Moto pedagang kedua adalah jika barang itu murah, ya, ini Q, maka barang itu tidak bagus.
Nah, maka kita tuliskan jika Q maka negasi P. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu apakah kedua moto itu sama atau tidak? Maka kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Nah, kita buat tabel kebenarannya. Ingat, barisnya ada 4 karena variabelnya ada 2. Jadi 2 pangkat N, 2 pangkat 2 atau 4 baris. Nah, ini variabel yang terlibat adalah P dan Q. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa jika P maka negasi Q. Nah, P negasi Q. Ini adalah P dengan negasi Q. Maka hasilnya adalah false. Ya. Jadi karena T F maka F. Ya. Nah, sekarang jika Q maka negasi P, berarti ini. Jika Q maka negasi P, nah, ini juga TF, maka nilainya juga F. Dan seterusnya. Anda bisa lanjutkan. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Nah, jadi kalau kemudian hasil di tabel kebenarannya itu diperoleh bahwa jika P maka negasi Q, itu kita bandingkan dengan jika Q maka negasi P. Jika hasilnya sama, maka kedua pernyataan itu disebut sebagai ekivalen. Nah, dari tabel kebenaran ini kita dapati bahwa ternyata hasilnya memang sama, sehingga kita bisa simpulkan bahwa kedua moto dari pedagang itu memiliki arti yang sama. Nah, dalam bahasa pemrograman kita juga ada statement if then, jika maka. Jadi misalnya if C then S. Nah, C itu adalah ekspresi logika yang menyatakan syarat atau kondisinya, sedangkan S itu adalah satu atau lebih pernyataan. Nah, S ini akan dieksekusi jika C-nya benar. Jadi jika C-nya terpenuhi, maka S-nya akan dieksekusi. S tidak akan dieksekusi jika C-nya salah. Ini dalam programming. Nah, kemudian struktur if then dalam bahasa pemrograman itu beda dengan implikasi if then dalam logika. Jangan diperhatikan bahwa if then dalam programming itu beda dengan if then dengan ilmu logika yang sudah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya tadi. Nah, pernyataan if then dalam bahasa pemrograman itu bukan merupakan proposisi, karena tidak ada korespondensi antara pernyataan tersebut dengan operator implikasi. Jadi nggak ada tanda implikasinya memang, hanya if then saja. Nah, kemudian interpreter atau compiler tidak melakukan penilaian kebenaran pernyataan if then secara logika. Jadi tidak cek apakah C itu benar atau apakah C itu salah, kemudian S-nya benar atau salah, tetapi lebih kepada S itu dieksekusi jika C-nya benar. Jadi interpreter hanya memeriksa kebenaran di kondisi C-nya. Jika C-nya benar, maka S-nya dieksekusi. Maka jika sebaliknya, jika C-nya salah, maka S tidak dieksekusi. Nah, selanjutnya, misal dalam sebuah program yang ditulis dalam bahasa Pascal, itu terdapat pernyataan berikut. If X lebih besar dari Y, dan Y itu sama dengan X plus 10. Nah, pertanyaannya, berapa nilai Y setelah pelaksanaan eksekusi if then jika X-nya 2, Y-nya 1. Nah, kita cek ya. Yang pertama, X-nya 2, Y-nya 1. Maka ekspresi X lebih besar dari Y itu bernilai benar.
karena ekspresi X bernilai lebih besar dari Y itu bernilai benar, maka pernyataan yang ini, yang Y sama dengan X plus 10 akan dieksekusi. Sehingga nilainya berubah menjadi Y sama dengan 2 ditambah 10. Nilainya adalah 12. Nah, untuk yang kedua, jika X-nya itu adalah 3 dan Y-nya 5, maka ekspresi X lebih besar dari Y itu bernilai salah. Karena 3 itu tidak lebih besar dari 5. Nah, karena X lebih besar dari Y-nya ini bernilai salah, maka Y sama dengan X plus 10 itu tidak dilakukan atau tidak dijalankan. Nah, sehingga nilainya Y itu tetap seperti semula, yaitu bernilai 5. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah varian atau tipe-tipe lain dari proposisi bersyarat. Yang pertama, ada yang namanya converse atau kebalikan, kemudian inverse, dan kontraposisi. Nah, untuk converse, karena itu kebalikan, jadi kalau sebelumnya adalah jika P maka Q, maka kebalikannya adalah jika Q maka P. Kemudian inverse-nya itu adalah jika negasi P maka negasi Q. Sedangkan kontraposisinya adalah jika negasi Q maka negasi P. Nah, Anda perhatikan jika kita tuliskan antara implikasi, kemudian converse, inverse, kontraposisi ini dalam bentuk tabel kebenaran, kita dapati bahwa implikasi jika P maka Q, ini Anda lihat, ini memiliki nilai kebenaran atau ekuivalen dengan kontraposisi. Atau jika negasi P maka negasi Q. Jadi Anda lihat bahwa antara jika P maka Q dengan jika negasi Q maka negasi P itu memiliki nilai yang ekuivalen. Nah, sedangkan untuk converse ini memiliki nilai kebenaran yang sama dengan inverse. Perhatikan. Jadi ini memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, misal kita punya proposisi bersyarat atau implikasi, jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Maka converse-nya itu adalah jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Inverse-nya, jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia tidak orang kaya atau ia bukan orang kaya, sama aja. Kemudian kontraposisinya, jika Amir tidak orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai implikasi, maka berikutnya adalah biimplikasi atau bikondisional. Bentuk proposisinya adalah P jika dan hanya jika Q. Notasinya dituliskan sebagai ada tanda panah yang kedua arah antara P dengan Q. Jadi P jika dan hanya jika Q. Nah, nilai tabel kebenarannya adalah nih. Anda perhatikan bahwa P jika dan hanya jika Q itu konklusinya
atau kesimpulannya adalah benar itu jika kedua premisnya benar. Jadi kalau P-nya itu adalah T, kemudian Q-nya juga T, maka hasilnya adalah T. Kalau P-nya itu F, kemudian Q-nya F, hasilnya juga T. Jadi akan bernilai benar jika kedua premisnya itu sama, TT atau FF. Selain itu, maka bernilai salah. Sebagai contoh ini, TF itu F, kemudian FT itu adalah F. Nah, secara logika, P jika dan hanya jika Q itu ekivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Nanti Anda bisa membuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini adalah tabel kebenarannya untuk membuktikan bahwa P jika dan hanya jika Q itu adalah ekivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, lihat bahwa ini memiliki nilai yang sama. Dengan kata lain, pernyataan P jika dan hanya jika Q dapat dibaca jika P maka Q ini dan jika Q maka P. Cara untuk menyatakan bikondisional P jika dan hanya jika Q itu bisa kita tuliskan dengan bentuk lain adalah P jika dan hanya jika Q, kemudian P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q, kemudian jika P maka Q dan sebaliknya, ada kalimat dan sebaliknya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah P if Q, jadi if-nya double ya, F-nya. Ini adalah cara-cara menyatakan bikondisional P jika dan hanya jika Q. Bentuk lainnya adalah A, B, C, D itu. Nah, selanjutnya proposisi majemuk berikut adalah biimplikasi. 1 tambah 1 sama dengan jika dan hanya jika 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, Anda perhatikan bahwa bentuknya adalah yang ini, jika dan hanya jika. Kemudian syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara yang tinggi. Nah, ini yang menyatakan itu biimplikasi adalah ini adanya kalimat syarat cukup dan syarat perlu. Kemudian yang berikutnya, jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang dan sebaliknya. Nah, strukturnya kenapa ini disebut biimplikasi? Karena ada jika, kemudian ada premisnya dan ada dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir, Bandung terletak di Jawa Barat if Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Nah, kuncinya ada di sini. Ini adalah contoh bentuk-bentuk lain dari biimplikasi. Oke, jika terdapat dua proposisi majemuk yang ekivalen, jadi memiliki nilai tabel kebenaran yang sama, itu dibikondisionalkan, maka hasilnya adalah tautologi. Jadi teoramanya adalah dua buah proposisi majemuk. Proposisi yang pertama adalah P dengan variabel P, Q, dan seterusnya, dan proposisi yang kedua adalah Q dengan variabel P, Q, dan seterusnya. Itu disebut ekivalen secara logika. Itu cara penulisannya kemarin kan, ini kan, berarti proposisi yang P ini ekivalen dengan Q, jadi ini lambang ekivalennya. Maka jika dibikondisionalkan,
yaitu P jika dan hanya jika Q. Ini P kondisional, lambangnya hampir mirip dengan ekuivalen ini, tapi beda. Maka hasilnya adalah tautologi. Artinya nanti di tabel kebenarannya nilainya semuanya adalah T. Nah, ini teorema. Teorema itu adalah suatu hal yang sudah dibuktikan kebenarannya. Nanti Anda bisa coba misalnya di contoh sebelumnya yang ada ekuivalen itu Anda buat ininya, tautologinya, bikondisionalnya Anda buat, maka hasilnya pasti nanti akan tautologi atau bernilai benar semuanya, hasilnya true semua. Nah, kita lanjut ke argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai P1, P2 sampai dengan Pn. Kemudian dari P atau proposisi yang ke 1 sampai N ini disimpulkan nilainya adalah Q. Nah, dalam hal ini maka P1, P2 sampai dengan Pn itu disebut sebagai hipotesis atau premisnya, dan Q-nya itu disebut sebagai konklusi. Nah, argumen sendiri ada yang valid atau sahih, ada yang invalid atau palsu. Lalu kapan sebuah argumen itu disebut valid? Sebuah argumen dikatakan valid atau sahih jika konklusinya benar bila mana semua hipotesisnya benar. Jadi jika P1, P2 sampai dengan Pn-nya itu benar, kemudian konklusinya itu juga benar, maka dikatakan argumen itu sahih atau valid. Kalau sebaliknya, maka disebut argumennya palsu atau invalid. Nah, jika argumen itu sahih, maka kita bisa mengatakan secara logika mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan bahwa implikasi. Jadi P1 dan P2 dan P3 dan seterusnya sama dengan Pn itu maka G. Nah, itu bernilai benar. Nah, argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Sebagai contoh, misalnya kita diminta untuk mengecek apakah argumen itu sahih atau tidak. Nah, kita memiliki argumen ini. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Kemudian air laut surut setelah gempa di laut, kalimat berikutnya adalah karena itu tsunami datang. Maka penyelesaiannya kita misalkan proposisi P itu adalah air laut surut setelah gempa di laut, dan Q itu adalah tsunami datang. Maka kalimat di atas tadi, yang ini, kalimat ini kita bisa tuliskan jika P maka Q. Itu ini, jika air laut surut setelah gempa di laut maka tsunami datang. Kemudian P ini berarti air laut surut setelah gempa di laut, dan kesimpulannya adalah Q, yaitu tsunami datang. Nah, ini terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan kesahihan atau kebenaran dari argumen ini. Nah, cara yang pertama itu adalah dengan menggunakan tabel kebenaran. Pasti ya. Jika untuk P, Q, dan jika P maka Q, karena kan tadi yang terlibat adalah itu. Jika P maka Q, kemudian P, dan kesimpulan akhirnya adalah Q. Nah, argumen dikatakan sahih jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Nah, hipotesis yang pertama adalah tadi jika P maka Q. Ini. Kemudian yang hipotesis yang kedua adalah P tadi kan. Nah, yang ini. Kemudian yang ketiga konklusinya adalah benar tadi. Jadi dari ini bisa lihat. Jadi
Jika P maka Q itu true, kemudian P-nya ini itu adalah true, kemudian Q-nya adalah true. Maka jika didapati seperti ini, yaitu semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Nah, ini jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Jadi ini tadi T, kemudian P-nya juga T, dan Q-nya juga T. Itu kita bisa sebut bahwa argumen ini bernilai sahih. Jadi Anda abaikan yang baris kedua dan ketiga dan keempat. Jadi kalau kita dapatkan bahwa jika semua argumennya itu benar dan konklusinya itu didapati juga benar, maka kita sebut argumennya adalah sahih. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, proposisi yang pertama tadi adalah jika P maka Q, kemudian proposisi yang kedua adalah P maka, sedangkan kesimpulannya adalah Q. Nah, kita akan cek apakah itu tautologi. Di ini saya koreksi. Ini begini ya, biimplikasi. Nah, maka jika ini hasilnya adalah tautologi, maka kita bisa sebut bahwa argumennya adalah valid. Anda bisa perhatikan di tabel kebenarannya. Ini bahwa P dan jika P maka Q. Ini hasilnya. Itu jika dibiimplikasikan dengan Q, yang dilakukan biimplikasi dengan ini, itu hasilnya adalah ini. Jadi kalau didapati hasilnya adalah true semua atau benar semua, atau kata lain itu adalah tautologi, maka kita sebut bahwa argumennya adalah sahih atau valid. Nah, ini adalah beberapa argumen yang sudah terbukti valid atau sahih. Yang pertama adalah modus ponen, itu jika P maka Q dan P maka hasilnya adalah Q. Yang kedua adalah modus tolen, itu jika P maka Q dan negasi Q, maka konklusinya adalah negasi P. Yang berikut adalah silogisme disjungtif. Jadi kalau ada argumen P atau Q dan negasi P, maka kesimpulannya adalah Q. Simplifikasi dengan P atau Q itu adalah P. Dan yang penjumlahan adalah P. Jika diketahui P, maka itu nilainya sama dengan P atau Q. Untuk konjungsi ada P kemudian Q, itu adalah P dan Q. Oke. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir mengenai aksioma, teorema, lemma, dan korolari. Nah, apa itu aksioma? Aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Sebagai contoh, untuk semua bilangan real X dan Y, itu berlaku X tambah Y sama dengan Y tambah X. Nah, ini kan tidak perlu lagi kita buktikan kebenarannya. Yang kedua, jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua buah titik tersebut. Ya, ada dua titik berbeda, maka hanya ada satu. Ini nggak perlu dibuktikan. Nah, kemudian teorema. Apa itu teorema?
Teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Nah, bentuk khusus dari teorema itu ada lemma dan corollary. Nah, contoh teorema. Misalnya yang A itu adalah contoh dari corollary. Jadi jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sudutnya sama. Ini mengikuti dari teorema yang ini. Jadi jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Ya, contoh yang lemma untuk yang teorema yang B ini, untuk semua bilangan real X, Y, dan Z, jika X kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan Z, maka X kurang dari sama dengan Z dengan menggunakan hukum transitif. Ini contoh lemma. Jika N adalah bilangan bulat positif, maka N-1 bilangan bulat positif atau N-1 sama dengan 0. Nah, ini materi terakhir ini untuk sekedar pemahaman saja. Nah, selanjutnya untuk tugas-tugas Anda bisa cek kuis dan tugas yang ada di e-learning. Sampai sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di grup. Saya akhiri untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.